3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai review jurnal dengan saya sendiri yang Alifati dengan ujung NIM 19. Dengan saya Warnawati dengan ujung NIM 20. Saya Maritas Kristi dengan ujung NIM 16. Nah, judul jurnal yang kami ambil itu berjudul dengan pengaruh suhu dan jenis kemasan terhadap daya simpan dan kualitas buah tomat. Penulisnya itu ada Rian Ashadi, Neti, dan Suryaida Alimuddin. Nah, di sini ada latar belakang masalah. Jadi tomat itu merupakan komoditas hortikultura yang mudah rusak atau perishable dengan kadar air kurang lebih 94%. Penurunan mutu dapat disebabkan oleh kehilangan air, aktivitas respirasi, dan serangan mikroba. Nah, jadi penyimpanan suhu rendah itu dapat memperlambat laju metabolismenya, yang dimana setiap penurunan 8 derajat Celcius itu dapat menurunkan reaksi metabolik hingga setengahnya. Dan juga jenis kemasan itu dapat berperan penting dalam menekan penguapan, oksidasi, dan kerusakan fisik. Diperlukan penelitian mengenai kombinasi suhu dan jenis kemasan yang paling efektif untuk mempertahankan mutu buah tomat pasca panen. Nah, selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan itu mengetahui pengaruh jenis kemasan terhadap daya simpan dan kualitas tomat. Yang pertama itu ada hidroponik, yang dimana untuk mengetahui pengaruh suhu penyimpanan terhadap mutu tomat. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Tahapan pelaksanaan penelitian meliputi sortasi untuk memilih tomat yang seragam, pencucian dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran, selanjutnya penirisan dan pengeringan permukaan buah, serta pengemasan sesuai perlakuan. Nah, jadi setelah dikemas, tomat itu disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu berbeda, biasanya sekitar 10 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Pengamatan dilakukan pada hari ke-0, ke-16, dan ke-24 untuk mengukur perubahan mutu yang terjadi selama penyimpanan. Nah, setiap parameter ini diamati dan dianalisis menggunakan uji BNT atau beda data terkecil. Taraf yang digunakan itu signifikansi 0,05. Untuk selanjutnya ini ada metode penelitian dari jenis komoditasnya. Komoditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah tomat, apel, dengan tingkat kematangan sekitar 50% yang ditandai dengan warna kombinasi merah dan hijau. Tomat tersebut diperoleh dari petani Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Lalu kemudian tingkat kematangan setengah masak dilakukan supaya tomat masih dapat mengalami proses kematangan selama penyimpanan, juga tidak cepat busuk. Lalu jenis tomat dan apel yang dipilih karena bentuk dan ukurannya relatif seragam serta sering digunakan dalam penelitian persamaan. Selanjutnya ada misalnya penelitian. Metodenya menggunakan hasilnya sama lengkap, faktornya 2 faktor. Faktor yang pertama jenis kemasan, ada itu tomat kemasan, KI, K1 plastik polietilen, K2 plastik polipropilen, dan juga K3 styrofoam. Faktor yang kedua yaitu suhu penyimpanan, T1 10 derajat, T2 15 derajat Celcius. Lalu penyimpanan 0 sampai 28 hari. Lokasinya laboratorium pasca panen. Lalu parameter pengamatan meliputi susu, bobot, warna, dan tekstur buah. Ada vitamin C atau pada temperatur serta ketat asam tertitrasi. Pertama, susu buah dihitung sebagai selisih antara bobot awal dan bobot terakhir penyimpanan. Selanjutnya ada warna dan tekstur, diamati
pertama itu pengukuran rata-rata perubahan warna buah tomat pada beberapa jenis kemasan dan suhu. Nah, jadi hasil dari grafiknya adalah warna buah tomat itu mengalami kenaikan seiring lamanya penyimpanan. Sedangkan penyimpanan ke 16 hari menunjukkan bahwa kulit buah tomat ini tidak banyak berubah pada kemasan styrofoam dengan kode K3. Yang dimana menggunakan suhu 10 derajat dengan skor 5, dan buah tomat yang rusak diperoleh pada tanpa kemasan atau dengan kode K0 yang diperoleh skor 6. Nah, sedangkan pada penyimpanan 24 hari menunjukkan bahwa rata-rata skor itu 25, di mana warna terendah itu diperoleh pada kemasan polietilen yang berkode K1. Pada kemasan polipropilen K2 dan kemasan styrofoam K3 masing-masing itu skornya 5, dan rata-rata skor warna tertinggi itu diperoleh pada kemasan yang tanpa kemasan K0 dengan skor 6. Yang artinya semakin tinggi skor maka semakin cerah warnanya dan rasa buah tomat tersebut, maka pembusukan akan semakin cepat. Nah, terus yang selanjutnya itu ada tabel tentang rata-rata perubahan buah tomat pada beberapa jenis kemasan dan suhu penyimpanan, yaitu hari ke-16 dan hari ke-24, di mana hasil penelitian itu menunjukkan tingkat kekerasan buah tomat mengalami penurunan yang signifikan seiring dengan lambatnya penyimpanan. Dapat dilihat pada suhu 10 derajat Celcius, kemasan polietilen dengan berkode K1 dan kemasan styrofoam dengan kode K3 memiliki skor terendah yang sama, yaitu 4, di mana 4 itu parameternya adalah lunak agak keriput. Lalu ada pembahasan kritis, yaitu perlakuan suhu rendah terbukti mampu menahan laju respirasi dan konfigurasi buah tomat sehingga memperlambat proses perunakan jaringan dan kehilangan air. Hal ini sudah sesuai dengan teori fisiologi pasca panen bahwa setiap penurunan suhu 8 derajat Celcius dapat mengurangi kecepatan metabolisme hingga setengahnya. Kemasan styrofoam memberikan perlindungan fisik serta memiliki permeabilitas yang rendah terhadap udara dan uap air, sehingga menjaga kelembapan relatif di sekitar buah dan juga mengurangi pertukaran gas oksigen serta karbon dioksida. Kombinasi kedua faktor ini efektif dalam menghambat aktivitas enzimatik yang memicu oksidasi vitamin C dan degradasi pektin pada dinding sel. Sebaliknya, penyimpanan pada suhu 15 derajat Celcius meningkatkan aktivitas respirasi dan mempercepat pematangan sehingga tekstur buah menjadi lunak dan cepat busuk. Efektivitas metode penyimpanan. Kombinasi suhu 15 derajat Celcius ditambah styrofoam menunjukkan hasil yaitu paling efektif mempertahankan kualitas selama 24 hari. Suhu rendah memperpanjang umur simpan dengan menekan respirasi dan penguapan serta serangan mikroba. Pengemasan styrofoam menurunkan laju kehilangan air dan mempertahankan tekstur serta vitamin C. Perbandingan dengan teori pasca panen, hasil penelitian ini sudah sejalan dengan teori pasca panen yang dikemukakan oleh Williams dan kawan-kawan pada tahun 2007 dan Price pada tahun 1991 yang menyatakan bahwa pendinginan dapat memperlambat proses metabolisme dan memperpanjang menghasilkan buah klimaterik seperti tomat. Penggunaan kemasan dengan permeabilitas rendah seperti styrofoam dan plastik PP juga sesuai dengan konsep modified atmosfer packaging atau MAP yang dapat menurunkan kadar oksigen sekitar buah sehingga memperlambat respirasi dan proses pematangan. Dengan demikian, penelitian ini mendukung teori bahwa
Indonesia. Mungkin itu yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.